Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis 2 April 2026, take video review trading di minggu ketiga ya, minggu ketiga bulan Maret, yaitu tanggal 16 sampai 20 Maret. Itu totalnya kita ada 6 trade, dimana satu trade yang win, 5 trade yang loss dengan persentase 16,67%. Nah ini sejujurnya semuanya loss ya, karena kalau kita lihat per day, per harinya itu sudah bagus, trade-nya sedikit, 2 trade maksimal per hari setelah loss ya, kita tidak lanjut entry lagi. Yang pertama itu kita ada 2 trade, yaitu percobaan pair lain ini di XTI dan US 100 ya. Ini hanya sekedar tes saja, bukan trade yang kita rencanakan. Kemudian ada di hari Selasa dan hari Rabunya masing-masing 2 trade yang berakhir dengan loss. Kita akan membahas, jadinya ada 4 trade yang akan kita bahas, yaitu 2 sell dan 2 buy yang ini ya. Kalau kita lihat langsung ke chartnya, untuk trade pertama di hari Selasa tanggal 17 itu kita ada sell dengan minus 497 pip hari Selasa ya. Saya sudah buat semuanya, tinggal kita review saja. Di hari Selasa tanggal 17 itu di sekitar sini ya. Ya, di sekitar sini. Yang pertama, kenapa kita entry di trade ini? Yang pertama di sini ada candle momentum ya. Di sini ada candle momentum yang ini ya, yang saya beri keterangan CM ini candle momentum. Dia close-nya di bawah dari wick candle sebelumnya, jadi ini menunjukkan adanya volume seller yang cukup besar. Nah, kemudian kenapa kita entry? Kalau kita retrace dengan Fibonacci extension, Fibonacci dia itu ada, kita lihat ke 5 menitnya dulu ya. Ya, ini kan candle dari sebelumnya ya, dari menit pertamanya sampai menit akhirnya. Nah, kenapa saya entry? Di sini saya sudah tulis ya. Trade pertama itu kita sell SL, kronologinya itu ada candle momentum bearish 1 jam dengan volume yang besar, reject 15 menit di level 62%. Kalau kita pindah ke 15 menit, nah di sini dia reject ya, yang ini reject, yang ini kan reject nih dari level 62%-nya. Karena itu kita entry di situ ya dengan SL 500 pip atau di atas dari level 78%-nya. Memang trade ini bagus, sempat running sekitar 900 pip ya, running 900 pip. Namun berujung dengan kena SL sampai ke atas. Nah, kenapa trade ini failed atau gagal? Yang pertama itu alasannya dia sudah pernah retrace ke atas di 5 menit atau FVG taken ya. FVG sudah diambil di 5 menit atau sudah pernah ada seller sebelumnya. Market sudah pernah retrace ke sana ya, yang ini. Ini kan harganya naik nih. Yang ini nih. Nah, ini kan sempat retrace, jadi sudah tidak valid ya, sudah tidak ada order lagi yang antri di sana. Memang ada sedikit reaksi market, turun sampai 900 pip tapi tidak sampai TP ya. Jadi kalau secara perbandingan mungkin oke lah kalau kita ambil 1:1 ya, karena di sini saya juga sudah mulai rekap ya. Kira-kira berapa persentase trade saya yang hit di 500 pip, di 1000 pip maupun di 1500 pip.
Kemudian itu yang pertama ya, kenapa tadi kita gagal itu dia sudah pernah retrace di 5 menit meskipun running 900 pip tapi dia jeblok. Kemudian catatan saya kapan waktu terbaik untuk masuk di trade ini? Setelah liquidity sweep di 15 menit atau 1 jam. Yang kedua itu ada price action atau candle pattern ya yang baik, misalkan hanging man. Nah, di sini kita lihat kan kalau 5 menit itu sebenarnya kurang akurat ya. Kurang akurat validasinya. Jadi baik kita 5 menit itu bagusnya untuk melihat di mana kira-kira seller belum sempat masuk gitu atau ada FVG yang fresh gitu aja bahasanya. Nah, kalau kita lihat eh, di sini ya, kalau kita memang mau sell, kita cari liquidity sweep di 15 menit atau 1 jam ya. Nah, ini kan kita lihat nih ini belum ya, karena ini masih udah close di atas dari week sebelumnya. Kemudian ini belum ada liquidity sweep. Nah, harusnya kita lihat kan ya, di sini ada liquidity tentunya ya, meskipun ini FVG sudah nggak fresh dari 15 menit ya, meskipun sudah nggak fresh, tapi kita lihat di sini pasti ada banyak seller ya, ada banyak seller yang menekan harga hingga turun. Nah, kemudian candle ini yang menunjukkan bahwa dia sudah liquidity sweep gitu ya, dia mengambil stop loss atau orderan di sekitar sini, kemudian melanjutkan penurunan. Jadi direction kita sebenarnya sudah benar ya, arah kita sudah benar, kita bisa membaca arah market akan kemana. Yang jadi kendala adalah timing entry kita itu kapan ya. Jadi kalau kita lihat ke 1 jam juga ini ya, kita lihat ke 1 jam dia valid liquidity sweep yang ini, kemudian close di dalam wick candle sebelumnya yang ini ya. Jadi di sini kita bisa entry harusnya. Oke, itu trade yang pertama. Kemudian trade yang kedua itu kita ada sell lagi dengan terkena SL di 534 pip. Trade yang kedua itu di sini ya. Bentar. Trade yang kedua itu di sini. Masih di dekat area yang sama ya. Kita lihat di sini ada candle momentum yang kedua ya. Tadi kan kita entry di sini nih, kita entry di sini ya. Tadi kita entry di sini. Nah, karena ada area lagi di sini, maka kita entry lagi di sini di atasnya ini. Nah, kenapa saya entry? Yang pertama itu jelas ini candle momentum, volume besar. Secara psikologis candlenya cukup besar ya, dia close sangat solid ya, hampir menutupi keseluruhan dari wicknya. Nah, disitulah kalau kita ukur dari Fibonacci. Nah, tadi saya sudah tulis ya, trade 2, sell kena SL, kronologisnya itu ada candle momentum bearish 1H, volume yang besar, reject di 15 menit di level 78%. Nah, kalau kita lihat di 15 menitnya, nah ini kan nih, dia reject nih ya di level 78%, maka disitulah saya entry ya. Nah, kalau kita lihat ke 5 menit, 5 menit aja dia udah reject sebenarnya. Reject tak. Nah, maka dari itu saya entry. Running bagus, running 1200 pip tapi nggak sampai TP. Keduluan kena SL. Ya, jadi hampir sama seperti yang tadi ya alasannya. Hampir sama seperti yang tadi. Ada rejection 5 menit. Kenapa trade ini failed atau gagal? Dia sudah pernah FVG taken ya. Jadi kalau kita lihat kan ini nih, sekali lagi ini retrace-nya nih. Ini retrace-nya. Nah, ini kan nih yang ini nih. Quick yang ini kan retrace, udah take order nih. Jadi di sini di 5 menit sendiri sebenarnya
hampir nggak ada FVG ya, di 5 menit aja nggak ada FVG nih. Ini close, ini close, ini close, jadi nggak ada FVG. Udah, ini bukan dimana level seller belum sempat masuk gitu ya. Jadi ini sebenarnya kurang bagus buat kita entry. Kenapa trade ini failed? Sudah pernah retrace ke atas di 5 menit meskipun dia running 1200 pips maksimumnya. Jadi itulah kenapa trade ini failed atau gagal seperti itu ya. Kita lanjut ke trade yang ketiga. Ini tadi sudah ya, yang ini trade yang kedua. Kita lanjut ke trade yang ketiga. Trade yang ketiga itu di hari Rabu ya. Rabu itu kita ada 2 trade, yaitu trade yang ketiga dan keempat. Ini kita sama-sama buy dan terkena SL sekitar 500 pip keduanya ya. Yang pertama itu di sini. Oke, ini dia. Oke, ini dia. Nah, kenapa saya entry? Alasannya itu ini kan kelihatan solid nih, ada candle momentum ya. Ada candle yang sangat solid. Dia close lebih tinggi dari wick candle sebelumnya ya. Jadi seolah-olah dia itu engulfing bullish, didukung oleh volume yang oke lah, cukup besar gitu ya. Hampir, meskipun tidak sebesar dari candle bearish sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian saya catat tadi ya, kenapa trade 3 buy kena SL, kronologisnya itu ada candle momentum yang solid, oke, candle bullish. Kemudian yang kedua itu ada QM atau jejak buyer di 5 menit. Kalau kita kecilin time frame-nya ke 5 menit ya. Di sini ya. Oke. Nah, ini kan ini 1 jamnya ya, dari sini sampai dengan ke sini ya. Nah, kenapa saya entry di situ ya? Kita buka posisinya. Nah, saya buy di situ. Ini bertepatan dengan level 78%-nya, di mana di sini di beberapa jam sebelumnya ya, itu sempat ada seolah QM gitu ya, seolah QM, tapi ternyata bukan gitu. Jadi nggak sempat running sedikit pun, trade ini langsung jeblok, langsung kena SL gitu. Karena yang jadi pertanyaan, yang perlu jadi catatan, tidak semua wick itu merupakan QM ya, meskipun kalau kita lihat ke 1 jamnya juga dia bukan QM ya. Jadi 5 menit itu sebenarnya sangat-sangat bias ya, sangat-sangat ambigu gitu ya, sangat kurang bagus. Bagusnya itu buat lihat posisi entry aja sih tepatnya kalau 5 menit itu, dalam artian entry di area yang berdekatan dengan saat itu, bukan area yang terlalu jauh ya. Nah, di sini saya entry kena SL gitu. Sudah pernah trade 3 ada QM atau jejak buyer di 5 menit. Nah, kenapa trade ini failed? Sudah pernah ada retrace FVG taken di 5 menit. Nah, yang ini ya, ini sekali lagi yang tadi kan sudah pernah ada retrace ya. Sudah pernah ada retrace. Makanya candle momentum ini tidak valid gitu guys. Itu jadi trade yang ketiga, no running profit ya. Nah, kemudian trade yang keempat sama kita buy terkena SL ya, nggak terlalu jauh juga areanya dari situ. Nah, kalau kita lihat di 1 jam tidak ada candle momentum ya, itu kesalahan terbesar kita, tidak ada candle momentum. Nah, kita kan entry di sini nih, kita entry di sini kan nggak ada candle momentum. Kita cuman mengira-ngira dari sini ya, ini kan pergerakan harga nih, dari sini sampai ke sini kan, ini pergerakan harga 1, ini
memang golden area sekitar situ ya. Yang kedua, di situ saya ngelihat ada ini ya, ada rejection ya. Mungkin ya di sekitar sini ini kan, yang ini kan nih kan area yang ini, mungkin di sini ada orderan orang-orang lah ya, ada orderan orang-orang. Memang market bergerak naik memang sekitar berapa nih, sekitar 2100 pip ya. Oke lah, cuman ketika kita ikut entry di sini dia langsung jeblok lebih dalam lagi begitu, jadi nggak terlalu bagus buat entry di area sekitar liquidity itu sendiri. Oke, jadi ini akan jadi catatan saya, akan saya save untuk jadi bahan evaluasi sekaligus jadi bahan pembelajaran saya. Semoga tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi ke depannya ya. Jadi saya taruh di Outlook aja, Outlook minggu kedua aja. Ini kan bulan Maret ya, Maret. Ini week 2, tapi kita itu di week 3 ya, di week 3. Kita di week 3. Week 3. Oke. Sip. Oke, semoga besok kita semakin baik lagi ke depannya. Teman-teman juga yang masih berusaha untuk mendisiplinkan diri juga makin tekun belajar, makin rajin mengevaluasi dirinya, terus berkembang. Saya sejujurnya ya rasa capek itu pasti ada ya, rasa pesimis itu pasti ada. Kebetulan ini sudah 1 tahun 4 bulan saya belajar trading ya, dari bulan Januari tahun 2025 kemarin sampai dengan bulan April 2026 ini, jadi sekitar 1 tahun 4 bulan. Sudah pernah MC, sudah pernah, sampai akhirnya saya beralih ke akun sen. Di menginjak 1,5 tahun ini ada rasa capek, apakah ada juga rasa pertanyaan, apakah saya memang cocok di sini, apakah memang betul trading itu menghasilkan, apakah betul yang dikatakan orang-orang kalau kita disiplin itu suatu saat kita akan berhasil ya. Tentu saja ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Capek iya, sangat jenuh sangat, tapi entah kenapa ada satu hal, entah kenapa ada dorongan yang bikin saya belum bisa untuk berhenti ya. Nah, memang ada sedikit adrenalin lah di dalam ketika kita entry itu, cuman saya masih berusaha untuk lebih disiplin lagi, lebih sabar lagi dalam menunggu setup, meskipun saya juga masih sempat jeblok ya, walaupun tidak separah yang dulu-dulu ya waktu di awal-awal. Sekarang pun saya masih sering melakukan kesalahan yang sama, masih sering ada rasa impulsif, masih sering ada dorongan untuk entry di luar dari setup kita, itu pasti masih ada. Cuman setidaknya kita punya pikiran untuk sadar bahwa itu merupakan hal yang salah. Yang pertama itu mungkin kita belajar hikmahnya dulu, kita belajar pelan-pelan dulu, kita belajar bagaimana mengerem insting kita, naluri kita untuk selalu entry, untuk mendapatkan adrenalin rush, untuk mendapatkan dopamin atau rasa bahagia dari entry itu mungkin dulu yang perlu kita tekan, yang perlu kita sadari supaya kita tidak trading berlebihan ya. Meskipun di minggu keempat kemarin ya, di minggu keempat kemarin sempat juga masih ada rasa impulsif ya. Saya sampai 12 kali trade. 12 kali trade itu sangat banyak, dan itu
kesalahan itu di hari-hari terakhir ya, di hari Jumat saya ingat. Nah di sini saya sudah salah, saya sadar saya salah, cuma saya lanjutkan lagi. Ya alhamdulillahnya ada satu posisi yang di kebetulan market sayang sama kita, mungkin kebetulan aja ya, jadi nggak terlalu drop lah. Di minggu ketiga itu masih surplus 34 USD sen. Oke, nanti belakangan kita bahas di minggu keempatnya. Untuk minggu ketiga ini pada kesimpulannya kita minus 48,28 USD sen, US sen ya. Cukup untuk video review minggu ketiga ini. Sampai ketemu di review minggu keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.